di depan itu juga ada jalan jalur lama sih, walaupun nggak se ekstrim yang kanan tapi lumayan. Tapi kayaknya aku tak bakal lewat sini aja sih, biar agak sedikit lebih memangkas waktu. Bismillah. Nah kayak gini cuy. Kalau yang jalur tadi itu jauh lebih ekstrim ketimbang ini cuy. Dingin serius, dingin cuy, dingin ini cuy. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan Ambu Senja. Gimana kabarnya hari ini? Aku doakan semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Sekarang aku berada di Delau Park. Delau Park. Dan untuk tujuan akhir dari videoku kali ini nanti rencana aku bakal tutup di pasar Pelausan coy. Jadi emang rutenya agak panjang ini. Tapi sebenarnya masih ada yang lebih panjang lagi sih dari ini. Eh, Kira-kira berani nggak sih lewat jalur alternatif ini? Oh nggak berani lah. Kalau itu tadi, yang kiri itu tadi sebenarnya itu lebih deket coy. Aku pernah lewat situ, tapi tanjakannya wow istimewa. Jadi langsung tanjakan, ketemu belokan. Tapi itu nggak sekedar belokan-belokan biasa kayak gini sih, tapi belokannya itu tajam banget. Jadi langsung naik, terus beloknya aku tuh ke kiri, dan itu lumayan tajam. Jadi Jan, kalau mobil itu wah perlu skill yang mumpuni cuy. Bahkan untuk yang sudah sering berkendara pun roda 4 maksudnya, kalau lewat jalur itu tadi mungkin sudah ketar-ketir sih, karena emang jalurnya wah istimewa itu. Karena itu juga jalur lama sebelum jalur yang sekarang ini, yang sekarang aku lewatin ini dibangun. Itu jalur utama untuk sampai ke Tawangmangu cuy. Ke Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Jadi mangkasnya lumayan panjang sih. Kalau dari atas mungkin oke lah. Cuma kalau dari bawah pikir-pikir dulu cuy. Nah, jadi tembusannya itu tadi sebelah ini loh, sebelah kiri ini loh. Ini terus kanan, nah itu ada jalan itu. Nah, di depan itu juga ada jalan jalur lama sih. Walaupun nggak se ekstrim yang kanan tapi lumayan. Tapi kayaknya aku tak bakal lewat sini aja sih, biar agak sedikit lebih memangkas waktu. Bismillah. Nah kayak gini cuy. Kalau yang jalur tadi itu jauh lebih ekstrim ketimbang ini cuy. Dingin serius, dingin cuy, dingin ini cuy. Aku nggak tahu nanti bakal lewat jalur mana cuy, karena di bawah Cemoro Sewu di sisi Magetan itu juga ada jalur lama yang masih bisa dipakai. Kalau untuk estimasi sih jelas ada perbedaan waktu cuy. Cuman ya tahu sendirilah, jalur lama dan jalur baru itu perbedaannya seperti apa. Ya aku nggak tahu nanti bakal lewat jalur lama atau jalur baru. Tapi kalau rencanaku sih memang aku mau lewat jalur lama. Pengen lewat jalur lama. Aku wis ngeli. Dan ini Cemoro Kandang cuy. Oh. Dingin.
Oke, dan ini memasuki perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur dan perbatasan Karanganyar dan Magetan. Dan welcome to Magetan cuy. Oh, dingin sekali teman-teman. Oh. Lumayan dapat kehangatan. Wow, dingin. Dan ini Cemoro Sewu cuy, base camp pendakian Cemoro Sewu. Oke, mungkin aku putuskan untuk lewat jalur lama saja cuy, karena kalau jalur yang baru itu sudah cukup banyak yang tahu, dan aku juga sudah sering lewat situ juga. Jadi ya biar lebih variatif, aku tak lewat jalur lama saja cuy. Oke, aku tak ambil kesempatan buat nyalip cuy. Oke. Anyis, anyep, asrep. Dingin cuy, wah Jan, adem lagi. Tapi jangan lagi musim dingin sih ini cuy, apalagi kalau di Lawu ya. Tapi ini nggak ada maksud apapun ya, cuman dari yang tak rasain, Lawu itu emang gunung yang ademnya wah istimewa coy. Dinginnya istimewa ketimbang gunung-gunung lain yang pernah tak daki. Ya walaupun sebenarnya sama-sama dingin ya, sama-sama dingin, tapi kalau yang Lawu ini dinginnya itu udah di atas gunung-gunung yang pernah tak kunjungi coy. Tapi walaupun kayak gitu, aku sudah 9 kali cuy ke Gunung Lawu. Dan sekaligus gunung pertama, kategori gunung pertama yang pernah tak daki coy. Jadi aku pertama kali naik ke Gunung Lawu itu tahun 2015. Tahun 2015 waktu itu aku masih kelas 3 SMP. Jadi aku ikut organisasi kepramukaan Saka, dan di zamanku itu masih ada agenda pendakian tiap tahunnya cuy. Saya benar tak lewat jalur sini saja. Kayaknya ramai ya lewat itu tadi. Ya, back to topic. Jadi di tahun itu organisasi kebayangkaraan itu masih ada agenda rutin pendakian tiap tahun cuy. Dan itu jadi momen pertama aku untuk mendaki gunung di atas ketinggian 1000 mdpl. Ya, jadi itu momen pertama dan kesan pertama pendakian, dan pendakiannya itu langsung di Gunung Lawu. Ya, ada cerita unik lah waktu itu cuy, dan pengalaman unik juga yang ya mungkin ya enak aja lah buat diceritain cuy. Jadi yang paling berkesan waktu itu, aku masuk ke selokan cuy. Jadi ceritanya tuh di tahun 2015 jalurnya masih jalur ini cuy, jalur yang tak lewatin sekarang. Jadi jalur yang baru itu belum ada.
Jadi jalurnya itu jalur ini. Nah, kan meponya, titik meeting pointnya itu kan di Polres Magetan. Jadi Polres Magetan itu sudah pindah. Jadi Polres Magetan dulu dan sekarang itu juga beda, coy. Nah, pokoknya di situ dan di drop di Sarangan. Semua peserta itu di drop di Sarangan dengan jumlah yang waktu itu kurang lebih 100 orang. Mungkin lebih, soalnya panitia belum dihitung kan, dan sama senior lama, anggota lama juga. Ya itu, jadi dropnya itu di Sarangan. Nah, setelah semua peserta di dropnya di situ, baru dinaikkan satu persatu. Maksudnya perombongan kayak gitu. Jadi kalau di total mungkin ada 3 sampai 5 truk truk pengangkut anggota TNI polisi. Nah, di situ kan jam sholat isya tuh. Sholat isya di jam 7-an itu sholat isya, karena berangkatnya malam kan. Sholat isya, semua peserta yang jelas beragama Islam itu sholat di dekat masjid tempat mepo di meeting pointnya. Nah, pas mau perjalanan balik ke lapangannya, nah aku nggak bisa membedakan, cuy, antara jalan setapak dengan selokan. Karena pada waktu itu kan aku juga sebenarnya sudah rabun ya, maksudnya rabun jarak jauh. Oke, bentar, kiri aman. Jadi waktu itu aku sudah rabun jarak jauh, sudah minus gitulah, sudah minus, dan aku nggak pakai kacamata waktu itu, cuy. Jadi pas mau balik ke titik poin kumpul, aku ngelewatin antara jalan setapak dengan selokan. Jadi jembatan kecil, terus ada selokan, sampingnya itu ada jalan setapak. Nah, entah kenapa, ya memang karena nggak kelihatan juga sih, dan penerangan waktu itu kayaknya juga masih minim. Jadi nyemplung lah aku, cuy, maklum gitu. Hampir sebagian celanaku, mungkin sampai lutut itu basah kuyup gitu. Wah, Jan, di momen pertama pendakian di Lawu dengan naik ke gunung dengan kondisi celana basah. Wah, istimewa gak tuh, cuy? Tapi justru itu apa ya, momen yang menyenangkan, cuy, bagiku. Ya pas waktu itu ya nyebelin jelas lah, merasa sebel atau gimana. Cuman setelah berjalannya waktu, justru malah aku bersyukur, cuy. Justru aku malah bersyukur dapat momen kayak gitu. Wah, channel. Dan pada waktu itu aku termasuk anggota termuda, karena pada dasarnya kan Saka Bayangkara itu minimal untuk bisa masuk itu harus SMA, dan aku masuk jadi anggota itu kelas 3 SMP, cuy. Jadi ya bisa dibilang dalam satu angkatan mungkin bisa dihitung lah, dari katanya sih, aku juga nggak memastikan, cuman kata seniorku itu hampir ada 300-400 di Dikdas pertama, dan di Dikdas kedua itu sudah bukan Dikdas sih, yang kedua itu sudah kayak Kelapin, gladi kepemimpinan itu tinggal 300-an. Kalau di generasi itu masih banyak, cuy, peminatnya masih banyak ke Bayangkaraan kayak gitu. Cuman setelah ya sekarang dapat anggota 10 aja itu udah istimewa, cuy. Karena di angkatanku kan itu tiap ranting ya, tiap polsek kayak gitulah. Di angkatanku di Ranteng Parang, di Polsek Parang, di pendaftaran pertama itu kalau nggak salah waktu itu hampir 50, cuy, 50 orang. Terus
Terus masa orientasi itu biasanya di 2-3 bulan. Terus diklat dasar itu 30, dan di Klapen itu tinggal 10. 10 atau 15 gitu lah, aku lupa coy. Tapi lumayan segitu coy. Kalau sekarang wah, pernah kok di rantingku sendiri, di ranting Parang itu anggotanya cuma satu. Jangan miris sekali. Oke cuy, aku mau ngecek kamera dulu. Oke, kamera masih merecord dengan indikator warna masih biru. Mungkin ini cukup untuk sampai di Pasar Pelausan dan dilanjutkan ke Pasar Parang. Wow, pemandangannya cuy, keren cuy. Oh iya, tadi itu aku berencana mau pindah kamera, posisi kamera dari depan helm ke atas helm coy. Tapi nggak jadi tak lakuin karena ya malas nyetingnya coy. Males nyetingnya, ya butuh waktu 2-3 menit lah untuk nyeting. Jadi tadi sejak di Pasar Tawangmangu, titik poin terakhir dari video sebelumnya, itu belum tak pindahin cuy untuk kameranya. Wow, ya, dan apa di Delau Park tadi, ya udahlah tak lanjutin aja dengan kondisi kamera di depan kaca. Malas aja cuy pindahin, soalnya butuh waktu juga, padahal ini aku juga agak buru-buru sih. Oke, kita nikmatin perjalanan saja cuy, cekidot. Oke cuy. Nah lumayan banget ini, udah lama banget nggak ngerasain sensasi lewat jalan ini pas siang. Soalnya aku terakhir lewat jalur sini
pakai kendaraan itu kalau enggak awal Februari awal Januari kemarin. Pas waktu itu teman kantor juga kebetulan ada agenda main main ke Magetan, ke Sarangan sih sebenarnya, ke Sarangan, cuman waktu itu kan malam toh, jadi butuh tempat menginap. Jadi teman-teman semua, teman-teman kantor itu menginap ke salah satu rekan juga, rekan kantor yang dari sini malah tidak jauh, di Panean situ cuy. Dan waktu itu pas mereka belok ke kiri ke Panean, aku berpisah di simpang 3 depan itu. Jadi kalau ke kanan itu mengarah ke Parang. Dan ini untuk pasar plazanya sendiri juga sudah dekat cuy, tinggal di depan itu. Nah waktu itu aku berpisah di sini cuy, di simpang 3 ini. Dan mungkin seperti itu dulu cuy, untuk videoku kali ini. Dan terima kasih sudah mau menonton sampai sini. Dan sampai jumpa di video unboxing lainnya, karena setelah ini aku juga bakal lanjutin di video berikutnya. Bakal lanjut ke video Parang sih, ke pasar Parang. Jadi mungkin seperti itu. Dan terima kasih sudah mau menonton videoku, dan sampai jumpa di video unboxing lainnya. Jadi see you next time and bye bye.